selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama saya di mata kuliah Practical Tax Session. Kali ini kita akan bahas kasus tentang WPOP, gitu ya, wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi itu seperti saya juga, karyawan STI Surakarta. Saya itu punya NPWP, berarti saya bagian dari wajib pajak orang pribadi. Saya perlu melaporkan SPT tahunan saya. Walaupun saya tidak punya sumber penghasilan di tempat lain atau dari transaksi lain, saya tetap punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan saya. Apalagi kalau saya punya penghasilan lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung aja ke kasusnya ya, bahwa di sini ada perusahaan namanya Bangun Sejahtera. Dia itu jual peralatan dapur, gitu ya, jual peralatan dapur. Terus alamatnya ada di Surakarta. Dia menyajikan laporan laba rugi, artinya dia sebagai wajib pajak yang menyajikan pembukuan. Walaupun dia tidak lebih dari 4,8, tapi dia menyajikan pembukuan. Kalau menyajikan pembukuan berarti nanti SPT dia berbeda, hitungan dia berbeda dengan UMKM, tarif UMKM, gitu ya. Nah, tapi si Bangun Sejahtera yang dimiliki oleh Ahmad Farid ini, dia juga bisa UMKM menggunakan tarif 0, tarifnya UMKM maksudnya, statusnya sebagai UMKM, tarifnya 0,5%, minimal peredaran brutonya itu 500 juta dan dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 M. Tuh, dia boleh juga. Tapi di kasus kita ini dia pakai yang menyajikan laporan keuangan. Supaya apa? Supaya nanti ada kasus contoh koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif, ada yang perlu dikeluarkan, ada yang perlu ditambah, apa yang menurut fiskal boleh dan apa yang menurut fiskal gak boleh. Supaya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Ahmad Farid. Dia itu adalah perusahaan yang menjual peralatan dapur. Bukan perusahaan. Dia tuh punya usaha jual beli bukan jual beli ya, jual lah, dagang lah ya, dagang peralatan dapur yang masih baru gitu ya, masih baru. Terus di sini dia ber-NPWP juga. NPWP di sini adalah NPWP-nya si Ahmad Farid ya. Misalnya saya sendiri, NPWP saya pribadi, saya jualan toko kelontong di rumah, terus saya menyajikan laporan pembukuan misalnya gitu ya. Terus laporan keuangan komersial si UD Bangun Sejahtera, yaitu punyanya si Ahmad Farid, disajikan berdasarkan standar akuntansi atau standar komersial. Kalau standarnya komersial, nanti bakal ada koreksi, ya kan? Akan dikoreksi nih sama fiskal. Oh, ini udah sesuai kok menurut fiskal. Jadi antara laporannya si komersial, laporan perusahaan versi standar akuntansi atau standar komersial dengan standar pajak itu nggak ada perbedaan kok. Jadi nominalnya boleh diakuin semuanya. Atau yang kedua, bisa jadi ada koreksi. Wah, ada koreksi nih, perlu kita koreksi nih karena standar yang dia pakai di laporan di sini kan standar keuangan, standar akuntansi. Jadi dia kan pihak komersial nih. Jadi perlu kita koreksi. Terus dikoreksi itu ada perbedaan. Wah, kalau yang seperti ini gaji. Terus misalnya dikulik gitu ya, orang pajak ngulik. Beban gajimu nih dari apa aja sih? Yang kamu masukkan beban gaji apa aja? Atau dari pajak itu kan biasanya ada lampirannya beban gaji, terus dicek gitu. Beban gajimu nggak wajar, masuk kamu toko perabot aja beban gajimu segitu besarnya, kayak gitu misalnya gitu ya. Terus didatengin, dicek gajimu ya atas apa aja. Oh, gaji karyawan kok memang gaji ada lemburnya, ada hariannya, terus ada bonus, bukan bonus ya, ada uang apa ya, uang lain-lain, misalnya uang lain-lain gitu. Tapi ada juga karyawanku itu tak kasih seragam supaya kelihatan rapi dan gak ada perbedaan antara karyawan satu sama lainnya gitu. Terus seragamnya itu dipakainya apa? Yo pas kerja dia harus pakai seragam itu karena seragam itu melekat banget dengan identitas dia di perusahaan, di tokoku misalnya gitu ya.
Oh, berarti yang seperti itu bukan bagian dari beban gaji. Kenapa? Karena itu bukan penghasilan bagi karyawan, maka perlu dikeluarkan dari beban gaji kamu. Oh, itu nggak boleh toh tak akui sebagai beban gaji menurut komersial. Terus fiskal, karena itu nggak boleh harus dikeluarkan, maka akan ada koreksi fiskal. Koreksinya adalah koreksi positif. Ya, koreksi positif artinya perusahaan mengakui lebih besar dibandingkan pengakuan dari komersial gitu ya. Wah, beban gajimu itu 79 kebanyakan, kan tadi ada karyawan yang kamu beliin baju seragam kan senilai 2 juta, otomatis kamu harus mengeluarkan 2 juta itu dari beban gaji kamu, karena seragam yang kamu kasihkan itu bukan bagian dari penghasilan karyawan gitu. Oh, seperti itu, ya sudah, kalau memang seperti itu tak keluarin misalnya gitu ya, berarti kan menurut komersial lebih besar, maka akan terjadi koreksi positif. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita cek yang di bawahnya. Ini adalah laporan keuangan menurut komersial. Terus di sini ada informasi tambahan. Informasi tambahan ini terkait laporan laba rugi. Ada informasi 3A, Romawi 3 bagian A. Besarnya penyusutan menurut fiskal adalah 32 juta. Menurutnya komersial 28. Menurutnya si fiskal 32. Ya kan? Berarti di sini udah ada perbedaan dong, gitu. Ya, ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti akan ada koreksi fiskal positif atau negatif ya. Silahkan dianalisa waktu kelas kita diskusi. 3B, beban gaji termasuk di dalamnya ada natura loh ternyata. Nah, beban gaji 79, yang 3.200.000-nya adalah natura, keharusan dalam pekerjaan. Kira-kira boleh nggak ya dimasukkan? Kira-kira boleh nggak ya teman-teman? Dari video sebelumnya udah dijelasin tuh natura yang seperti apa yang nggak boleh gitu ya. Terus beban administrasi lainnya, di dalamnya terdapat sumbangan sebesar 2 juta. Kira-kira kalau untuk masyarakat sekitar dialokasikan untuk kegiatan senam kesegaran jasmani untuk masyarakat sekitar nih, kira-kira boleh nggak sih? Itu bagian dari fasilitas umum atau bukan ya kira-kira? Aku perusahaan, terus aku tuh ngeluarin dana buat kegiatan senam orang-orang sekitar, siapapun boleh ikut. Ini udah kegiatan mingguan kok, mau ikut boleh, mau join boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, nggak mesti harus datang, nggak mesti harus orang ini kayak gitu, enggak, tapi semuanya masyarakat umum, nggak perlu dia keluarga perusahaan, nggak perlu dia bagian dari keluarga karyawan atau karyawannya, bukan, pokoknya itu fasilitas umum untuk masyarakat sekitar. Kira-kira itu bagian dari koreksi fiskal atau enggak ya? Terus di sini ada beberapa informasi penghasilan, aset dan kewajiban si Ahmad Farid selain dari tempat kerja dia yang pertama. Tempat kerja dia yang pertama adalah di Guru SMA 9 Surakarta. Ngomong-ngomong, di Surakarta tuh ada berapa SMA ya teman-teman? Ada sampai 9 nggak ya? Kalau ada sampai 9 SMA 9 Surakarta nanti nggak perlu dicari ya. Ahmad Farid itu orangnya yang mana? Ini hanya fiktif ya. Terus dia ber-NPWP. Terus si Ahmad Farid itu juga memperoleh bukti potong. Ahmad Farid kerja di SMA 9 sebagai guru swasta. Dia dapat penghasilan dong dari SMA 9. Karena dia memperoleh penghasilan, maka harus dipotong penghasilannya tersebut apabila penghasilannya melebihi PTKP. Kalau penghasilannya lebih dari PTKP kan berarti PKP, penghasilan kena pajak, ya kan? Berarti dia perlu dikenakan tarif progresif, entah 5, 15, 25, 30 dan 35 up. Gitu ya, 35% untuk tarif tertentu gitu ya. Nah, di sini dia memperoleh formulir 1721 A1 gitu. Nah, formulirnya saya sediakan di Excel, filenya akan saya kirim juga ke teman-teman. Terus di Excel itu nanti ada beberapa sheet. Sheet 1 itu bisa jadi laporan keuangan, laporan laba rugi Excelnya ini. Terus yang sheet keduanya bisa jadi
formulir bukti potong atau sebaliknya. Dan juga teman-teman ada juga di sheet-sheet selanjutnya. Itu lembar jawaban ada di sana. Terus ada beberapa teori yang sampaikan di video itu juga ada di file tersebut, gitu ya. Oke, yang C, sejak awal Ahmad Farid itu memiliki deposito. Karena dia punya tabungan deposito, dia ber-NPWP, dia memperoleh bunga deposito. Bunga depositonya waktu itu pada tahun 2019 misalnya, bunga depositonya adalah 10% dari deposito dia. Berarti yang saya kalikan tarif itu bukan 50 jutanya, tapi 10% kalikan 50 juta, hasilnya berapa? Hasilnya misalnya X gitu ya, maka X itu baru dikalikan dengan tarif. Perlu diingat ya, kayak gitu dulu prosesnya, dihitung dulu berapa bunganya. Yang dikenakan itu bunganya, bunga depositonya, bukan depositonya, gitu ya. Terus Ahmad Farid memiliki tanah dan bangunan yang disewakan kepada PT Mentari. Perlu diingat lagi, sewa tanah dan bangunan itu kena PPh pasal berapa? Tarifnya berapa? Perlu diingat-ingat ya. Cek lagi di video sebelumnya. Teman-teman juga bisa searching. Kalau ada perbedaan kita diskusikan. Gitu ya. Terus teman-teman, di sini ada Ahmad Farid juga menyewakan mobil. Farid membayar angsuran, memiliki tanah dan bangunan. Berarti ini maksudnya aset ya. Ini hutangnya atau kewajiban, ini asetnya dia. Punya 2 mobil juga aset. Terus Ahmad Farid membeli 1 unit sepeda motor digunakan untuk anaknya, itu juga bukan asetnya si Ahmad Farid gitu. Terus dia juga memiliki pinjaman di Bank Mandiri, di bank gitu ya. Nah ini bagian dari kewajiban dan asetnya si Ahmad Farid. Lampiran bukti potong ada di Excel. Si Ahmad Farid punya istri, tapi belum memiliki anak. Jadi ibaratnya kayak pengantin baru gitu ya. Si Ahmad Farid masih pengantin baru, belum memiliki anak. Jadi PTKP dia kira-kira berapa ya? Kalau dia sendiri dan juga istrinya, kira-kira PTKP-nya berapa? Karena di sini nggak ada informasi istrinya itu bekerja atau enggak, istrinya itu PNS atau bukan gitu ya. Jadi asumsinya Susan ini adalah ibu rumah tangga. Loh Bu, itu ada loh Bu di situ keterangannya ibu rumah tangga. Mana gitu. Oh ini. Oh iya, benar ya, ada ya. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman diminta buat laporan keuangan fiskal, kira-kira ada koreksi fiskal atau enggak. Kalaupun enggak ada koreksi, di kolom di kolom laporan fiskal itu teman-teman harus melengkapi angka-angkanya. Yang kedua, hitung besarnya angsuran PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu sebenarnya besarnya PPh pasal 25. Sorry. Ini angsuran PPh pasal 25 ya, mana tadi? Poin G, angsuran PPh pasal 25. Sebenarnya besarnya 10 juta angsuran PPh pasal 25 itu diperoleh dari tahun sebelumnya. Laporan keuangan, laporan fiskalnya di tahun sebelumnya. Gitu ya. Tapi karena kita menyajikannya sekarang, ya udah kita seolah-olah dikasih tahu bahwa angsuran dia per bulan itu PPh pasal 25 itu adalah 10 juta. Gitu ya. Terus kita disuruh menghitung juga PPh pasal 29 kurang bayar seandainya dia udah dapat potongan dari dia sebagai guru, terus dari 23 tadi, terus 24 udah dipotong semuanya. Ternyata masih ada penghasilan yang kena pajak gitu, kena tarif progresif, kena pajak, maka perlu dihitung berapa besar PPh yang masih terutang, yaitu PPh pasal 29. Terus buat SPT, terus buat SSP dulu, baru buat SPT tahunan WPOP. Untuk SSP nanti nggak cuma satu, tapi ada beberapa ya. Jadi bisa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2022 ya. Jadi bayarnya Januari 2023. Tapi untuk tahun pajak 2022 gitu ya. Itu juga agak teliti ya, teman-teman. Jadi mau bayarnya ini yang dibayar kapan. Kalau SSP bisa langsung di tip X atau kayak gimana gitu. Tapi kalau kode billing kan tersistem. Jadi agak ribet, jadi harus hati-hati ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.